bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian orang mengatakan, oh, dia beda. Itulah yang sedang dialami oleh Nuh dan keluarganya, di mana Tuhan mengatakan bahwa hanya engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Tuhan berkata kepada Nuh, hanya engkaulah yang kulihat benar pada zaman ini. Artinya apa? Bahwa semua orang pada saat itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Semua orang pada saat itu hidupnya itu tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melihat bahwa Nuh itu berbeda dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Hidup berbeda, lain sendiri, pasti akan menjadi sorotan orang. Orang akan mengatakan itu orang aneh. Pada saat semua orang pergi ke timur, dia pergi ke barat. Pada saat semua orang sedang bersuka cita, dia tidak bersuka cita. Pada saat orang semua lagi bersuka-suka, dia tidak ikut. Pasti tidak mudah bagi Nuh dan keluarganya. Tetapi Nuh punya dasar mengapa dia tidak mau sama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena Nuh tahu bahwa orang-orang yang di sekitarnya ini adalah orang-orang yang hidupnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Nuh tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar dia, tetangganya, lingkungannya, bahkan satu kampung, satu tempat di mana dia berdiam, semua itu adalah orang-orang yang tidak benar. Tapi Nuh punya pilihan untuk sama seperti mereka atau tetap menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Nuh lebih memilih untuk tetap bertahan menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Bahwa orang percaya itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di saat semua orang melakukan yang sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di saat semua orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak harus mengikutinya. Walaupun kita berbeda dengan mereka. Walaupun karena itu kita kemudian dibenci oleh mereka. Walaupun karena itu kemudian orang menjadi tidak suka kepada kita. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita hidup ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi jangan lupa, walaupun kita hidup untuk Tuhan, bukan berarti kita tidak peduli kepada sesama manusia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, pada saat kita berada di tengah-tengah orang lain, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, sehingga lewat kita, maka kemudian orang akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan terpancar lewat kita. Amin. Sehingga lewat kita, sehingga lewat kesaksian kita, sehingga lewat apapun yang kita kerjakan, maka orang akan melihat bahwa itu adalah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Sehingga akhirnya semua orang akan berkata, ya betul, ya beginilah anak Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan melihat bahwa orang-orang pada masa itu tidak ada lagi yang benar. Hanya Nuh dan keluarganya yang benar. Maka Tuhan berencana mau menghancurkan atau menenggelamkan dunia pada saat itu. Tuhan mau mendatangkan air bah. Maka kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nuh supaya dia membuat sebuah bahtera. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Nuh sebuah bahtera. Dalam Kejadian 6 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 14. 1, 2, 3.
buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan bilang kepada Nuh, buatlah bagiku sebuah batra dari kayu gofir. Bayangin Bapak Ibu, ada orang yang rumahnya jauh dari laut, bikin batra, bikin perahu besar di samping rumahnya. Orang punya anggapan apa kepada Nuh, Bapak Ibu? Orang akan bilang Nuh itu orang apa? Orang gila. Masa orang gila bangun batra di samping rumahnya padahal jauh dari laut? Orang bilang Nuh itu orang gila. Tapi yang tahu apa maksud dan pembuatan batra itu adalah itu Nuh. Yang tahu perintah Tuhan itu adalah Nuh. Tetangganya enggak tahu, saudara-saudaranya yang lain enggak tahu. Karena perintah itu hanya datang kepada Nuh. Perintah Tuhan itu hanya datang kepada Nuh. Yang Nuh tahu adalah pada saat Allah yang berfirman, maka dia harus menurutinya. Sekalipun manusia mentertawakan. Amin. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, gak semua manusia itu disenangkan. Pada saat kita melaksanakan apa kata Tuhan, tidak semua orang itu akan suka dengan apa yang kita kerjakan. Orang bisa saja mentertawakan kita. Orang bisa saja menganggap kita gila, seperti orang menganggap Nuh itu gila. Orang bisa saja mengatakan bahwa kita itu konyol. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu perintah Tuhan, maka yang kita lakukan itu adalah taat sama Tuhan. Amin. Kita baca Kejadian 7 ayat 5. 1, 2, 3. Kejadian 7 ayat 5. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Gak ada satupun yang tidak dilakukan. Buat batra, dibuat. Buat berpetak-petak, dibuat juga berpetak-petak. Lalu Tuhan bilang juga, nanti haruslah dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Kemudian dari yang haram juga harus kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Itu kata Tuhan kepada Nuh. Bisa saja Nuh berontak sama Tuhan. Capek saja, saya hanya ambil 7 binatang yang halal saja, yang haram gak usah. Bisa saja bilang begitu Bapak Ibu. Tapi masalahnya ini adalah perintah Tuhan. Loh, mengapa Tuhan sampai mengatakan juga harus diambil dari binatang yang haram? Mengapa Tuhan tidak mengatakan hanya diambil yang tidak haram saja? Tapi Tuhan bilang mau yang haram, mau yang tidak haram, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu, di mata Tuhan itu semua sama. Di mata Tuhan itu orang baik sama tidak baik juga sama. Di mata Tuhan itu orang yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak percaya kepada Yesus juga sama. Amin. Makanya firman Tuhan juga mengatakan, kalau Tuhan menurunkan hujan kepada orang yang percaya, maka juga Tuhan menurunkan hujan juga kepada orang fasik. Kalau Tuhan memberi Bapak Ibu dan saya menikmati matahari, maka matahari buatan Tuhan itu juga adalah matahari yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan seorang pun di antara kamu yang memegahkan diri. Jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan diri. Jangan seorang pun ada di antara kita yang sombong. Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa lebih dan lebih dari yang lain. Karena pada akhirnya semua orang juga sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih utama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih dikasihi di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita itu hanya iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Makanya saya pernah mengatakan Bapak Ibu, kita bisa
dengan orang lain, dengan siapa saja kita bisa sama-sama hidup, sama-sama bernapas, sama-sama ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama beriman, tapi belum tentu sama berkatnya. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu, bukan menurut iman orang lain. Jadilah menurut iman kita masing-masing. Pada saat Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, Nuh harus melakukan sensus, pendataan. Biasa orang mau pemilu, Bapak Ibu didatangi ke rumah-rumah ya. Sudah didatangi, sudah didata, tinggal pemilihan nanti Bapak Ibu. Tapi Nuh juga melakukan sensus Bapak Ibu. Binatang yang haram masuk, bebek halal ya Bapak Ibu. Yang haram itu kan yang berkaki belah. Babi masuk 2 ekor. Belah apalagi? Kuda masuk terus semua. Yang halal ini masuk. Didata semua. Capek enggak Bapak Ibu? Capek ya. Melakukan apa kata Tuhan itu capek Bapak Ibu. Melakukan apa kata Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Melakukan perintah Tuhan itu tidak gampang. Tetapi walaupun tidak gampang, walaupun tidak mudah, walaupun sulit, tapi berkatnya lebih besar dari yang lain. Amin. Walaupun sulit, walaupun berat, walaupun terkadang permintaan Tuhan itu sulit untuk dipahami dan tidak masuk akal, tapi kalau kita mau melakukannya, kalau kita mau mengerjakannya dan kita imani bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan, maka upah kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun itu sulit untuk dipahami, sekalipun itu sulit untuk dimengerti, sekalipun itu sulit untuk dilakukan. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah dari Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukannya buat kita. Amin. Apakah Bapak Ibu dan Saudara berharap Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Apakah kita sedang mengimani Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Apakah kita sedang beriman bahwa Tuhan akan menjawab sebuah pergumulan kita yang menurut kita terlalu berat dan secara manusia kita sulit untuk melakukannya? Caranya cuma satu: taatlah kepada Tuhan dan lakukanlah segala perintah Tuhan. Amin. Taatlah kepada Tuhan dan lakukanlah perintah Tuhan. Sama seperti Nuh, ketika dia melakukan apa kata Tuhan, itu tidak mudah Bapak Ibu. Sama seperti Nuh ketika dia diperintahkan untuk mengerjakan, membuat sebuah batra, itu gak gampang. Tapi karena ini Tuhan yang suruh, maka Tuhan memberkati Nuh, memberkatinya dengan keselamatan, bahkan memberkati Nuh lebih dari orang-orang lain yang ada di muka bumi. Ketika semua orang binasa, tenggelam karena air bah, tapi Nuh dan keluarganya dipelihara Tuhan hanya karena dia taat kepada Tuhan. Ketaatan kita akan membuat kita diberkati. Ketaatan kita akan mendatangkan selamat bagi kita. Ketaatan kita akan membawa kita kepada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pada hari ini Tuhan boleh mengajar kami bagaimana kami memiliki pola hidup yang taat, seperti halnya hamba-Mu Nuh yang taat. Walaupun kami tahu Tuhan, terkadang apa yang Tuhan mau itu berat bagi kami. Walaupun kami tahu apa yang Tuhan mau kami kerjakan itu sulit dan tidak masuk akal, tetapi kami belajar dari hamba-Mu Nuh. Ajar kami untuk menjadi orang yang taat dan mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak.